ada 6 bekal yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Ada 6 bekal yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang terakhir, kata Imam Syafi'i, bekal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, tulu zaman, panjangnya waktu. Panjangnya apa? Waktu. Ya, ini penting, panjangnya waktu itu, karena kemampuan seseorang dalam menghasilkan ilmu itu beda-beda. Ada orang setelah belajar lama, tapi yang dia hasilkan dari ilmu sedikit. Ada orang ya belajar sebentar, tapi dia bisa menghasilkan ilmu yang banyak. Kemampuannya berbeda-beda. Ya, akhal Islam. Nah, ini bekal yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin menuntut ilmu Allah. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan yang pertama itu siapa? Yaitu difaqihkan dalam agama. Difaqihkan dalam agama. Alhamdulillah. Yang kedua, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan itu siapa? Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, "Masta'malahu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan ista'malahu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ayyuwaffiquhu li amalil khair baina yaday wafatihi." Yaitu Allah berikan taufik untuk berbuat kebaikan sebelum wafatnya. Sebelum wafatnya Allah jadikan dia beramal soleh. Ini tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, Pak. Ada orang terkadang kita lihat selama hidupnya kok berbuat maksiat, tapi tiba-tiba dia taubat kepada Allah. Tiba-tiba dia mau sholat, dia mau beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tak lama kemudian meninggal dunia. Alhamdulillah, dia termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada dia. Ya. Ada lagi kebaliknya, selama hidupnya beramal kebaikan, Pak. Beramal kebaikan. Sholat berjamaahnya kok rajin, ya, beramal solehnya rajin, tapi subhanallah di akhir hayatnya berbuat maksiat dan wafat di atas maksiat. Ada seperti itu. Berarti dia tidak diinginkan oleh Allah, Pak, kebaikan, Pak. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu, akhi? Dan ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang diriku berada di tangannya, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sesungguhnya salah seorang dari kamu ada yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir menentukan lain. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu ia pun mengamalkan amalan penduduk api neraka. Fayadkhuluha, ia pun masuk ke dalam api neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sebaliknya kata Rasulullah, ada seorang dari kamu yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, sehingga jarak ia dengan neraka tinggal sehasta. Apa yang terjadi? Takdir menentukan lain. Dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, lalu ia pun masuk ke dalam surga. Apakah Allah zalim? Tidak.
Ada orang selama 60 tahun beramal soleh, kemudian tiba-tiba kok wafatnya su'ul khotimah. Kenapa itu? Yakinlah Pak, Allah tidak mungkin zalim Pak. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tapi di sana terkadang ada dasisah. Kata para ulama, di antara sebab seseorang diwafatkan di atas keburukan, apa yang tersembunyi di hatinya? Apa yang tersembunyi apa? Di hatinya. Mungkin selama dia beramal soleh, dia tidak ikhlas. Dia mengharapkan pujian, dia mengharapkan dunia, dia mengharapkan selain Allah. Akhirnya apa yang terjadi di akhir hayatnya? Ternyata ia malah beramal-amal keburukan. Mungkin selama hidup dia beramal soleh, dia tertipu dengan banyaknya amal, dia merasa hebat, dia merasa amalannya sudah banyak. Wah, saya kan sudah haji 20 kali, saya sudah umroh 40 kali. Ah, kayaknya sudah bersih saya nih. Mau merasa dirinya sudah suci Pak. Akhirnya dia menganggap meremeh maksiat. Akhirnya dia lakukan maksiat, tahu-tahu meninggal di atas maksiat. Bisa terjadi tidak? Bisa terjadi. Makanya Pak, kita jangan, kata para ulama, jangan kagum dulu sama orang yang ketika hidupnya banyak beramal soleh. Jangan kagum dulu. Kita tidak tahu akhir hayatnya dia gimana.